Ya, masih dari kawasan Puncak Bukit Inspirasi Tomohon, 106,7 Sion FM. Selamat pagi pendengar radio Sion mana saja berada. Senang sekali pagi hari ini kita bisa berjumpa dalam program acara Dialog Pagi untuk edisi hari Kamis tanggal 3 September 2020. Tentunya bersama saya Ivana Palit yang akan menemani Anda kurang lebih 1 jam ke depan. Dan pagi hari ini kita akan membahas terkait dengan tahapan pemilihan umum kepala daerah, ya. Dan saat ini kita sudah terhubung dengan salah satu komisioner KPU Kota Tomohon, Kepala Divisi Sosialisasi dan SDM Kota Tomohon, Bung Stanley Kowaas. Selamat pagi, Bung Stanley. Selamat pagi, Ivana, dan selamat pagi untuk rekan-rekan Sion di studio dan pendengar Sion sekalian. Ya, kabarnya hari ini? Puji Tuhan dalam kondisi yang sehat dan diberkati. Ya, walaupun di luar hujan deras ya. Dan pada saat ini kita memang akan membahas terkait dengan tahapan pendaftaran pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Kota Tomohon. Apalagi kita ketahui bersama bahwa pendaftaran paslon berdasarkan tahapan yang ada akan dimulai pada besok hari ya, tanggal 4 sampai 6 September 2020. Jadi pada saat ini kita akan membahas barangkali secara spesifik terkait dengan tahapan pendaftaran pasangan calon ini. Dan pendengar Anda yang ingin bergabung bersama kami, silahkan Anda bisa mengirimkan SMS ataupun menggunakan layanan WhatsApp di 0852 8346 3330 dengan mencantumkan nama serta alamat Anda yang jelas. Dan Anda juga bisa mengikuti Dialog Pagi edisi hari ini ya melalui Facebook di Sion FM Tomohon. Iya, dan langsung saja Bung Stanley, ini terkait dengan tahapan pendaftaran bakal pasangan calon kota dan wakil wali kota Tomohon. Walaupun kita tahu bersama bahwa beberapa waktu lalu juga kita sudah membahas hal ini, namun tentunya untuk tahapan pendaftaran pasangan calon secara umum barangkali bisa disampaikan kembali kepada masyarakat atau pendengar Radio Sion yang sementara mengikuti program acara ini. Silakan. Baik, terima kasih untuk kesempatan. Saya menjelaskan lagi ya, menjelaskan sedikit terkait jadwal dan tahapan terkait proses pencalonan. Nah, proses pencalonan ini sudah diawali dari tahapan bakal calon perseorangan. Bakal calon perseorangan ini sudah melewati beberapa tahapan, masukkan berkas syarat dukungan, sampai dengan hasil verifikasi perbaikan. Nah, saat ini kita akan memasuki tahapan pencalonan yang krusial, yaitu pendaftaran bakal pasangan calon. Sejatinya pilkada ini sudah jalan cukup lama, tapi bagi sebagian masyarakat orang, biasanya pilkada itu nanti jalan ketika sudah ada calon. Ya, tapi bagi KPU sebenarnya ini sudah berjalan lama, karena masyarakat memang sangat antusias untuk mengikuti perkembangan
perkembangan siapa bakal calon wali kota dan wakil wali kota di Kota Tomohon. Nah, untuk jadwal pendaftaran sendiri akan dilakukan pada tanggal 4 sampai 6 September. Khusus untuk tanggal 4 sampai dengan tanggal 5, jamnya pukul 8.00 sampai dengan 16.00 WITA. Tapi di hari terakhir, pendaftaran dibuka pada pukul 8 pagi sampai wakil wali kota Kota Tomohon. Jaringan internet. Iya. Halo, Bung Stanley. Halo. Ya, silakan dilanjutkan. Tadi pendaftaran untuk tanggal 4 sampai 5 September mulai pukul 08.00 sampai 16.00. Selanjutnya untuk tanggal 6 September pada pukul berapa? Pukul 8 pagi sampai dengan 24.00. Baik, ya. Setelah pada saat pendaftaran pasangan calon pada tanggal 4 sampai 6 September 2020, beberapa waktu lalu sempat dikatakan bahwa di KPU sendiri ada help desk ya, diperuntukkan bagi barangkali LO atau pendukung yang ingin mengetahui mekanisme untuk pendaftaran pasangan calon ini. Nah, sejauh ini sampai kemarin ya, bisa dikatakan sampai kemarin, apakah sudah ada LO dari pasangan calon yang datang untuk mencari informasi terkait hal ini? Ya, dari saya belum bisa menyampaikan LO bakal pasangan calon ya. Tapi masih ada LO dari partai politik, karena kan siapa nanti bakal pasangan calon itu akan sangat tergantung dari pendaftaran besok. Nah, kalau LO dari teman-teman perseorangan itu juga intens melakukan koordinasi di helpdesk, menanyakan berbagai hal terkait syarat calon dan syarat pencalonan. Dari partai politik juga beberapa sering mengunjungi kantor KPU untuk berkoordinasi dengan teman-teman helpdesk, juga menanyakan hal yang sama, yaitu terkait detail calon dan syarat pencalonan. Tentu kami mengapresiasi itu, karena harapan kami pada saat proses pendaftaran berjalan dengan baik dan semua syarat-syarat yang dimintakan dalam peraturan perundang-undangan terkait syarat calon dan syarat pencalonan itu bisa dipenuhi agar supaya jalannya proses pendaftaran tidak ada kendala-kendala yang signifikan. Demikian. Baik, kalau kesiapan dari KPU sendiri sampai pada H-1 ini, apa yang dilakukan oleh pihak KPU? Mungkin ada soal ketika para calon masuk di kompleks kantor KPU Kota Tomohon menuju ke tempat pendaftaran, apakah sudah ada tanda-tanda yang dibuat? Persiapannya seperti apa? Ya, baik. Dalam hal kesiapan infrastruktur, kami sudah menyiapkan segala sesuatu, sudah hampir rampung 100%. Rencana juga kami hari ini akan melakukan gladi bersih agar supaya proses pelaksanaan besok memenuhi standar operasional prosedur sesuai dengan peraturan KPU maupun juknis yang sudah disampaikan oleh KPU RI. Nah, terkait tata cara ini, kami juga sudah melakukan rapat koordinasi pada hari Senin dengan semua partai politik yang memiliki kursi di DPRD Kota Tomohon, juga dan teman-teman pimpinan Bawaslu dan aparat kepolisian. Rapat koordinasi ini untuk memantapkan tata cara dan prosedur pada saat pendaftaran. Artinya begini, ada beberapa hal yang disepakati dan disepahami bersama pada rakor tersebut, misalnya jumlah maksimal orang yang bisa datang ke lokasi pendaftaran untuk satu bakal pasangan calon itu hanya 30 orang. Itu sudah termasuk 36 orang itu sudah termasuk dengan bakal pasangan calon dan ketua serta sekretaris pimpinan partai politik yang akan mengusulkan mendaftarkan pasangan calon tersebut. Sudah ada kesepahaman bersama juga
bahwa tidak diperkenankan akan ada arak-arakan pada saat proses pendaftaran. Itu sudah ada kesepahaman bersama dengan pihak kepolisian dan pihak pimpinan partai politik. Ini bagian dan upaya KPU dan teman-teman partai politik dan aparat kepolisian dan stakeholder lainnya agar supaya proses pendaftaran ini bisa memenuhi kaidah-kaidah dalam pencegahan penyebaran COVID-19. Jadi itu gambaran yang bisa kami sampaikan terkait persiapan KPU menjelang proses pendaftaran bakal pasangan calon. Baik, Bu Stanley, kita ada iklan sejenak ya sebelum kita mulai perbincangan kita terkait dengan tahapan pendaftaran bakal pasangan calon untuk wali kota dan wali kota di Kota Tomohon tahun 2020. Dan kami ingatkan sekali lagi pendengar, bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami atau ada hal-hal yang ingin Anda tanyakan atau Anda sampaikan, Anda bisa bergabung di layanan SMS atau layanan WhatsApp di 0852 8346 3330 dengan mencantumkan nama serta alamat Anda yang jelas. Tetaplah bersama kami. Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon, tahapan pemilihan serentak lanjutan 2020 berdasarkan PKPU nomor 5 tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas peraturan KPU nomor 15 tahun 2019 tentang tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan atau wali kota dan wakil wali kota tahun 2020. Pendaftaran memantau pemilihan 1 November 2019 sampai 2 Desember 2020. Pendaftaran lembaga pelaksana survei atau jajak pendapat dan penghitungan cepat 1 November 2019 sampai 8 November 2020. Pengadaan logistik 7 Agustus sampai 20 November 2020. Pendaftaran pasangan calon 4 sampai 6 September 2020. Penetapan pasangan calon 23 September 2020. Sengketa TON pemilihan 23 September sampai 9 November 2020. Produksi dan distribusi logistik 24 September sampai 8 Desember 2020. Kampanye 26 September sampai 5 Desember 2020. Pembentukan KPPS 1 Oktober sampai 23 November 2020. Pengumuman DPT oleh PPS 28 Oktober 2020 sampai 6 Desember 2020. Pemungutan suara 9 Desember 2020. Penghitungan rekapitulasi suara 9 sampai 20 Desember 2020. Penetapan calon terpilih paling lama 5 hari pasca putusan Mahkamah Konstitusi. Sengketa mengikuti jadwal Mahkamah Konstitusi. Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon, Ketua Dr. Andes Haryanto Lasut, Memo Kita Meleng for Tomohon. Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon, tahapan pemilihan serentak lanjutan 2020 berdasarkan PKPU nomor 5 tahun 2020
tentang perubahan ketiga atas Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2019 tentang tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan atau wali kota dan wakil wali kota tahun 2020. Pendaftaran memantau pemilihan 1 November 2019 sampai 2 Desember 2020. Pendaftaran lembaga pelaksana survei atau jajak pendapat dan penghitungan cepat 1 November 2019 sampai 8 November 2020. Pengadaan logistik 7 Agustus sampai 20 November 2020. Pendaftaran pasangan calon 4 sampai 6 September 2020. Penetapan pasangan calon 23 September 2020. Sengketa TUN pemilihan 23 September sampai 9 November 2020. Produksi dan distribusi logistik 24 September sampai 8 Desember 2020. Kampanye 26 September sampai 5 Desember 2020. Pembentukan KPPS 1 Oktober sampai 23 November 2020. Pengumuman DPT oleh PPS 28 Oktober 2020 sampai 6 Desember 2020. Pemungutan suara 9 Desember 2020. Penghitungan rekapitulasi suara 9 sampai 20 Desember 2020. Penetapan calon terpilih paling lama 5 hari pasca putusan Mahkamah Konstitusi. Sengketa mengikuti jadwal Mahkamah Konstitusi. Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon. Ketua Dr. Andes Haryanto Lasut. Memo kita meleng for Tomohon. Baik, pendengar, kita masih di program acara Dialog Pagi untuk edisi hari ini. Kita juga masih terhubung dengan Kepala Divisi Sosialisasi dan Sumber Daya Manusia KPU Kota Tomohon, Bung Stanley Kowaas ya. Dan tentunya kami ingatkan sekali lagi bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami, Anda bisa mengirimkan SMS atau informasi yang ingin Anda sampaikan. Ya, dan Anda juga bisa mengikuti acara ini melalui akun Facebook Sion FM Tomohon. Ya, halo Bung Stanley. Halo Ivana. Ya, tadi Anda sudah mengatakan, sudah menjelaskan terkait dengan secara umum tahapan pendaftaran pasangan calon, yaitu pada tanggal 4 sampai 6 September 2020. Nah, setelah pendaftaran pasangan calon, kira-kira atau apa yang akan dilakukan oleh KPU Kota Tomohon? Iya, jadi tahapannya setelah pendaftaran bakal pasangan calon, kami akan melakukan verifikasi berkas bakal pasangan calon khususnya terkait berkas calon, bukan pencalonan ya. Kalau pencalonan kan dia itu dua-dua. Berkas calon dan pencalonan itu sebenarnya sudah wajib semua ada pada saat pendaftaran. Tapi khusus untuk berkas calon, manakala ada hal-hal kecil yang belum terlalu dianggap oleh KPU pada saat verifikasi belum terlalu benar 100%, baru kemudian kami akan kembalikan untuk diperbaiki. Nah, setelah itu, tapi sambil proses verifikasi jalan, kami sudah akan melakukan yang namanya pemeriksaan kesehatan. Oh ya. Nah, pemeriksaan kesehatan kan dijadwalkan kalau tidak salah ya pada tanggal 4 sampai dengan 11 September 2020. Nah, perlu juga kami sampaikan kepada masyarakat bahwa KPU membuka ruang kepada publik untuk memberikan informasi terkait syarat calon dan pencalonan daripada bakal pasangan calon yang didaftarkan oleh partai politik. Nah, akan ada tahapan yang namanya tanggapan dan masukan dari masyarakat, itu berlangsung dari 4 sampai dengan 8 September. Dan tetapi untuk uji publik ini ada persyaratan untuk masyarakat ataupun siapa saja yang ingin memberikan tanggapan. Wajib untuk mencantumkan
identitas resmi, identitas yang valid bersamaan dengan laporan atau tanggapan yang dia akan sampaikan ke KPU. Kami akan membuka kotak aduan terkait tahapan tanggapan dan masukan masyarakat tersebut. Demikian, Ivana. Baik. Nah, kalau untuk tadi disampaikan bahwa ada verifikasi syarat pencalonan. Nah, apakah untuk Syarat calon. Syarat calon? Syarat calon Ya. adalah personnya para bakal calon ini. Ya. Yang dimaksud. Bagaimana? Apakah untuk disampaikan tadi kan verifikasi syarat calon ya? Apakah itu adalah untuk personnya dari calon tersebut? Apakah persyaratan sang calon wali kota atau sang calon wakil wali kota? Ya, betul. Jadi kalau syarat calon melekat kepada personal dari calon, baik itu wali kota maupun calon wakil wali kota. Baik, kira-kira persyaratan secara umum apa saja itu untuk syarat calon? Untuk syarat calon ya seperti KTP, itu kan hal-hal yang sifatnya normatif. Juga harus menyampaikan SKCK. Juga ada surat keterangan dari pengadilan yang menjelaskan bahwa yang bersangkutan itu tidak pernah dipidana. Baru juga dia harus melampirkan surat dari Kanwil atau apa yang pajak, yang mengurus pajak itu, bahwa dia itu tidak pernah ada selalu melaporkan pajak minimal 5 tahun terakhir. Nah, itu beberapa syarat calon dari, ada banyak sekali memang syarat calon yang perlu disampaikan oleh setiap calon. Nah, itu semua sudah disampaikan, rajin kami berikan, dan puji Tuhan koordinasi kami kan ada grup WA dengan semua pimpinan partai politik dan elok persorangan, relatif tidak ada kendala berarti dalam hal pemenuhan syarat calon dari personal masing-masing, wali kotanya maupun wakil wali kotanya. Baik, kalau apakah juga untuk LHKPN dari para calon? Apakah masuk itu, Ivana? Masuk itu. Jadi dia harus sudah melampirkan di administrasi syarat pencalonan tanda terima di KPK kalau tidak salah, bahwa dia sudah menyampaikan LHKPN-nya. Iya. Kalau andaikan untuk persyaratan ini yang LHKPN tidak sesuai dengan diketahui ternyata tidak sesuai dengan di lapangan, ya. Apakah ada sanksi tegas atau tidak bisa dilanjutkan untuk calon tersebut? Kalau itu memang bukan wewenang KPU ya, Ivana. Kami hanya mendapatkan salinan saja. Kami hanya mendapatkan salinan saja dari surat keterangan itu dari KPK terkait keabsahan dan validitas harta kekayaannya, itu bukan wilayah dan wewenang kami. Baik, Bung Stanley, ini ada yang sudah bergabung ya lewat layanan WhatsApp. Selamat pagi Radio Sion dan Komisioner KPU Kota Tomohon. Nanti ada demo, apa kiat dari pihak KPU untuk mengantisipasinya? Dari Ibu Meike di Kamasi. Demo ya? Iya, demo. Ya tentu kami berharap proses pendaftaran ini berjalan dengan smooth ya. Meskipun namanya pesta demokrasi pasti ada euforia maupun dinamika yang terjadi di lapangan. Tapi harapan kami agar supaya semua masyarakat juga bisa memahami bahwa ini pilkada kali ini dilaksanakan di masa pandemi. Jadi berkumpulnya orang, ada penumpukan massa, itu tentu kontraproduktif dengan harapan kita bersama dalam hal pencegahan COVID-19. Meski begitu,
KPU Kota Tomohon tetap melakukan langkah-langkah antisipatif untuk mencegah jangan sampai terjadi permasalahan yang bisa saja terjadi pada saat proses pendaftaran. Kami sudah berkoordinasi dengan aparat kepolisian, juga dengan TNI, untuk mengamankan jalannya proses pendaftaran pada tanggal 4 sampai dengan 6 nanti. Demikian. Berarti barangkali mulai besok ya, pihak keamanan juga dari KPU sudah berkoordinasi dengan pihak keamanan untuk berjaga-jaga. Sudah dari hari Senin, Ivana. Jadi, sudah dari hari Senin. Jadi PAM tertutupnya sudah dari hari Senin. Makanya kan sudah ada banyak polisi juga yang standby di kantor KPU melokalisir situasi agar supaya sudah bisa terkendali sampai dengan tahapan pendaftaran selesai. Baik, Bung Stanley, ini tadi di bagian awal Anda mengatakan bahwa untuk pendaftaran pasangan calon ya, bakal pasangan calon Pilkada 2020 ini di KPU Kota Tomohon bahwa sudah ada koordinasi dengan pihak-pihak partai politik ya, bahwa untuk mereka yang hadir pada saat pendaftaran Bapaslon ini maksimal 36 orang ya. Apakah mereka diharuskan untuk menggunakan contoh ya seperti ID card seperti itu agar supaya memang diketahui siapa-siapa saja yang bisa berada di dalam lokasi. Ya baik, ID card kami sudah siapkan. Kami akan berikan ke bakal pasangan calon LO partai politik, maksudnya akan kami serahkan 36 ID card tersebut, dan untuk masuk di kantor KPU mulai besok itu tidak bisa lagi sembarang dari semua sisi. Jadi sudah ditutup di sisi kanan kalau kita mau ke jalan kanannya. Jadi semua yang kepentingan yang bisa mendaftar, orang yang punya ID card itu hanya bisa masuk dari sisi kiri kantor KPU. Nanti sudah dilokalisir aparat keamanan dan nanti akan dicek semua, hanya yang punya ID card yang bisa masuk di dalam. Yang bisa masuk di dalam kantor KPU. Tapi yang bisa masuk di dalam ruangan pendaftaran itu sudah ditegaskan karena itu sesuai dengan peraturan KPU, hanya dan sekretaris partai politik, bakal pasangan calon, serta 2 orang petugas penghubung yang mengurus berkas-berkas dan lain sebagainya. Hanya itu. Selain dari pihak Bapaslon, kemudian dari pihak KPU, Bawaslu, siapa-siapa saja yang bisa berada di sekitar lokasi pelaksanaan di lokasi kantor KPU untuk pendaftaran bakal pasangan calon. Apakah kami sebagai wartawan juga dibatasi berapa banyak orang yang hadir atau seperti apa? Media boleh berada di kantor di kantor KPU, tapi memang di lokasi di dalam, di lokasi khusus yang di tempat pendaftaran itu kan tempat pendaftaran ada di dalam, di gudang kami itu. Di luarnya kami tenda untuk undangan lain yang bisa menyaksikan dari luar. Nah, di luar itu kami sudah menyiapkan layar besar, begitu juga di depan kantor kami siapkan layar besar. Nah, nanti kami akan memfasilitasi teman-teman media, kan kalau media elektronik kayak Radio Sion, kayak Ivana, yang paling penting kan suaranya. Nanti akan ada speaker di luar, akan kami perdengarkan di luar terkait proses yang berlangsung di dalam. Nah, untuk teman-teman media cetak misalnya, kami akan menyiapkan fotografer. Nanti kami akan foto sebanyak-banyaknya. Nanti teman-teman media cetak akan mengambil foto dari situ. Tapi setelah proses pendaftaran akan ada press conference, akan ada jumpa pers dari bakal pasangan calon dengan teman-teman media. Kami sudah juga menyiapkan spot khusus untuk itu. Nah, ada hal yang perlu kami sampaikan begini ya Ivana. Apakah masyarakat Kota Tomohon yang ingin melihat bakal pasangan calonnya tidak bisa memantau proses pendaftaran? Bisa.
Jadi KPU Tomohon besok sampai dengan hari Minggu akan menayangkan secara langsung live stream di akun Facebook kami, juga di kanal YouTube KPU terkait prosesi pendaftaran itu. Jadi itu upaya kami agar supaya bisa mengobati rasa penasaran masyarakat jika ingin menyaksikan prosesi pendaftaran maupun siapa bakal pasangan calon yang akan didaftarkan oleh partai politik. Baik, berarti masyarakat juga bisa mengikuti ya, bisa mengikuti jalannya pelaksanaan untuk pendaftaran Bapak Paslon ya, dengan mengikuti lewat akun Facebook. Makanya mesti hari ini sudah bisa Hari ini sudah bisa langsung berteman dengan akun Facebook KPU Kota Tomohon. Nah, kebetulan sudah ya. Baik. Ya, baik. Kami ingatkan lagi untuk pendengar Anda yang ingin bergabung, Anda bisa mengirimkan SMS atau menggunakan layanan WhatsApp di 085283463330 dengan mencantumkan nama serta alamat Anda yang jelas, kemudian isi informasi yang ingin Anda tanyakan ya terkait dengan tahapan pendaftaran pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Kota Tomohon. Masih ada hal-hal lain lagi yang akan kita bicarakan pada pagi hari ini, namun kita akan jeda iklan sejenak. Mungkin Bung Stanley akan minum kopi dulu ya, karena di Tomohon kan ini cuaca pada hari ini cukup ekstrim ya, cukup dingin. Jadi bisa jeda sejenak. Baik, tetaplah bersama kami. Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon, tahapan pemilihan serentak lanjutan 2020 berdasarkan PKPU nomor 5 tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas peraturan KPU nomor 15 tahun 2019 tentang tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan atau wali kota dan wakil wali kota tahun 2020. Pendaftaran memantau pemilihan 1 November 2019 sampai 2 Desember 2020. Pendaftaran lembaga pelaksana survei atau jajak pendapat dan penghitungan cepat 1 November 2019 sampai 8 November 2020. Pengadaan logistik 7 Agustus sampai 20 November 2020. Pendaftaran pasangan calon 4 sampai 6 September 2020. Penetapan pasangan calon 23 September 2020. Sengketa TUN pemilihan 23 September sampai 9 November 2020. Produksi dan distribusi logistik 24 September sampai 8 Desember 2020. Kampanye 26 September sampai 5 Desember 2020. Pembentukan KPPS 1 Oktober sampai 23 November 2020. Pengumuman DPT oleh PPS 28 Oktober 2020 sampai 6 Desember 2020. Pemungutan suara 9 Desember 2020. Penghitungan rekapitulasi suara 9 sampai 20 Desember 2020. Penetapan calon terpilih paling lama 5 hari pasca putusan Mahkamah Konstitusi. Sengketa mengikuti jadwal Mahkamah Konstitusi. Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon. Ketua Dr. Andes Haryanto Lasut. Memo kita meleng for Tomohon.
Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon, tahapan pemilihan serentak lanjutan 2020 berdasarkan PKPU nomor 5 tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas peraturan KPU nomor 15 tahun 2019 tentang tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan atau wali kota dan wakil wali kota tahun 2020. Pendaftaran memantau pemilihan 1 November 2019 sampai 2 Desember 2020. Pendaftaran lembaga pelaksana survei atau jajak pendapat dan penghitungan cepat 1 November 2019 sampai 8 November 2020. Pengadaan logistik 7 Agustus sampai 20 November 2020. Pendaftaran pasangan calon 4 sampai 6 September 2020. Penetapan pasangan calon 23 September 2020. Sengketa TUN pemilihan 23 September sampai 9 November 2020. Produksi dan distribusi logistik pasangan calon wali kota dan wakil wali kota. Kami ingatkan sekali lagi untuk Anda yang ingin bergabung, kami masih membuka layanan WhatsApp dan juga layanan SMS di 0852836330 dengan mencantumkan nama serta alamat Anda yang jelas, kemudian isi informasi yang ingin Anda sampaikan atau ingin Anda tanyakan, atau lebih baik lagi apabila ada unsur yang ingin Anda sampaikan kepada KPU Kota Tomohon terkait dengan tahapan pendaftaran pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Tomohon. Iya. Hal yang menarik yang tersebar di masyarakat, dibicarakan di masyarakat, di mana bagaimana apabila para bakal calon wali kota dan wakil wali kota merupakan kontak erat atau kan ada pemeriksaan kesehatan, dan kalau tidak salah harus juga dimasukkan surat bahwa yang bersangkutan bebas dari COVID, ya. Nah, bagaimana kalau para calon ini ternyata merupakan pasien COVID, ya, positif COVID, atau merupakan kontak erat, atau bisa dikatakan ya masih suspek. Nah, kira-kira ada aturan-aturan khusus untuk terkait dengan ini. Apalagi mereka kan sebenarnya juga punya hak asasi, ya. Mereka juga tidak merasa kaki-kaki kena atau terpapar. Jadi seperti apa aturan di KPU sendiri terkait dengan hal tersebut? Silakan Bung Stanley. Ya, baik. Dalam rakor dengan pimpinan partai politik pada hari Senin, sudah kami sampaikan, semua bakal pasangan calon itu wajib membawa hasil swab pada saat proses pendaftaran. Jadi wajib ini sudah kami sampaikan ke semua pimpinan partai politik, dan itu disanggupi oleh semua pimpinan partai politik karena di Manado kan sudah ada beberapa fasilitas kesehatan yang mempunyai laboratorium PCR sendiri, dan ada yang 2-3 hari saja sudah bisa mendapatkan. Nah, jadi pertanyaan, jika kemudian ada bakal calon yang positif berdasarkan hasil swab tersebut. Nah, yang pertama harus kami tegaskan bahwa hasil dari swab itu tidak akan menggugurkan pasangan calon. Jadi bahwa dia positif atau apa, itu tidak akan menggugurkan bakal pasangan calon. Nah, kedua, jika kemudian yang bersangkutan itu hasilnya positif, dia memang tidak diperkenankan untuk datang dalam proses pendaftaran. Tidak boleh. Nah, jadi untuk melakukan penelitian secara faktual, KPU berdasarkan peraturan KPU nomor 10 2020
diberikan ruang untuk melakukan penelitian atau verifikasi secara faktual melalui virtual, bisa dengan virtual, Oh ya. bisa dengan daring ya, daring kalau Iya. lebih dikenal. Nah, itu ruang yang diberi sehingga tidak ada permasalahan yang terlalu signifikan untuk menghambat bakal pasangan bisa jadi peserta pemilihan kepala daerah. Demikian, Ivana. Baik, jadi mereka tetap bisa mendaftar ya, walaupun untuk penelitiannya melalui daring ya, melalui Vidcon seperti itu. Iya, jadi memang bisa dikatakan ketika COVID-19 ini menyerang dunia, kan seperti itu. Masyarakat mau tidak mau harus membiasakan diri memanfaatkan teknologi ya, seperti pertemuan-pertemuan menggunakan dilakukan secara daring ya. Jadi ada aturan-aturan yang tertulis itu di mana itu, Bung Stanley? Itu di peraturan KPU nomor 10 2020. Itu peraturan KPU nomor 10 2020 itu adalah perubahan atas peraturan KPU nomor 20 mengenai pelaksanaan kada di masa pandemi. Jadi ada aturan teknis yang mengatur khusus mengkombinasikan tahapan dan jadwal KPU dengan tata cara proses penanganan COVID-19. Iya. Jadi sudah diatur ya. Jadi para calon juga tidak perlu khawatir ya. Oke. Tidak perlu khawatir karena itu tidak akan menggugurkan bakal pasangan. Jadi misalnya pun begini ya. Kalau kan dia positif itu perlu isolasi, isolasi di rumah, isolasi mandiri. Nah, sementara tahapan pemeriksaan kalau tidak sudah berjalan di tanggal 8. Nah, dia itu nanti akan nyusul, akan dilakukan pemeriksaan kesehatan susulan. Jadi itu tidak ada masalah. Atur semua, sudah ada payung hukumnya yang membentuk. Ya, jadi tentunya ini menjadi hal yang positif juga untuk diketahui oleh bakal pasangan calon ya. Baik, untuk Anda pendengar yang ingin bergabung masih kami nantikan ya di 0852 8346 3330 dengan mencantumkan nama serta alamat Anda yang jelas. Baik, ini ada SMS yang sudah masuk. Jika ada berkas yang belum terpenuhi, apakah ada waktu untuk perbaikan? Kemudian jika ditemukan ada partai politik yang dukungan sama untuk calon berbeda, bagaimana mekanismenya? Dari Desi di Kakaskasan. Baik, untuk pertanyaan pertama, semua syarat calon dan syarat pencalonan itu sudah wajib ada dan dipenuhi semua pada saat pendaftaran. Iya. Nah, khusus untuk syarat calon, misalnya begini. Jadi contohnya saya bide pada tanggal 4 misalnya. Masih ada 1-2 yang sangat lengkap berdasarkan peraturan KPU. Ini memberikan kesempatan mengembalikan berkas itu dan memberikan berbaiki sampai dengan penutupan pendaftaran. Cuma dengan waktu supaya sampai dengan tanggal 6 pada kosong. Oleh karena itu, gimana? Ya, jadi sampai 6 September ya. Kan pendaftarannya 4 sampai 6 September. Ya. Oke. Jadi makanya kami mengimbau, kami selalu mengimbau ke pasangan calon, ke partai politik agar supaya kalau bisa mendaftar jangan di email. Iya. Manakala kalau ada hal yang terlalu lengkap, tidak ada ruang untuk melakukan itu. Nah, pertanyaan kedua, tolong tadi Ivana yang kedua. Ya, tolong ulangi. Pertanyaan kedua, ini jika ditemukan ada parpol yang dukungan sama untuk calon berbeda, bagaimana mekanismenya? Jadi barangkali ada partai politik yang memberikan dukungan kepada dua calon contohnya. Dua bakal pasangan calon berbeda ya. Dua bakal pasangan
Nah, itu seperti apa yang harus dilakukan oleh pihak KPU? Segala sesuatu bisa terjadi ya, Iya, tapi ada kan diatur di peraturan misalnya yang bisa mendaftarkan bakal pasangan itu adalah ketua dan sekretaris partai politik bersangkutan. Oke, jadi agak sulit sehat misalnya ya pimpinan partai politik A datang di KPU dan kemudian mendaftarkan si calon B dan besoknya datang lagi di kantor KPU mendaftarkan di si calon C. iya, Tidak sulit seperti itu ya. iya. Nah, karena kan tidak diperkenankan pengurus lain yang dimungkinkan tegas dan jelas. Hanya ketua dan sekretaris politik yang bisa datang mendaftarkan bakal pasangan. Baik. Kalau andaikan ada, ini terkait juga dengan pertanyaan yang tadi ya. Apabila ada Ya. partai politik atau gabungan partai politik menarik dukungan atau menarik bakal calon yang telah didaftarkan. Jadi mungkin pada hari pertama mereka ketua dan sekretaris partai politik ini mereka bersama-sama dengan bakal pasangan calon A. Kemudian akhirnya mereka memutuskan untuk menarik ya dukungan mereka kepada bakal pasangan calon A dan pada besok harinya mereka memberikan dukungan kepada bakal calon dari B. Tidak bisa itu Ivana, peraturan KPU tidak bisa. Kalau dia tidak bisa. tarik lagi. Berarti kalau mereka sudah memberikan dukungan kepada bakal pasangan calon, contoh ya, bakal pasangan paslon A, berarti mereka sudah tidak bisa menarik lagi untuk dukungannya. Ya betul. Baik, oke. Jadi semoga yang sudah bergabung tadi, Ibu Desi yang ada di Kakaskasen bisa puas dengan penjelasannya, dan tentunya ini juga menjadi mengingatkan kepada partai politik ya. Jadi kalau untuk memberikan dukungan ya satu saja, jangan lebih ya, seperti itu. Ya. Kan biasa yang justru yang terjadi ribet dualisme apa? Kalau ada dualisme kepengurusan di tingkat itu yang seringkali membuat ribet di daerah. Kayak kita masih ingat kan di Pilkada 2015 lalu ada bakal pasangan calon yang datang rekomendasi dari partai politik tertentu, data kepengurusan pimpinan partai politik berdasarkan yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM, kepengurusan yang lain. Nah, kemudian makanya kan waktu itu menolak calon tersebut. Bung Stanley, ini juga kita kembali kepada saat pendaftaran ya. Secara terbatas ya. Nah, pada saat pendaftaran bakal pasangan ini kan dari tanggal 4 sampai 6 September. Nah, apabila ada bakal pasangan calon yang ternyata menyampaikan informasi kepada KPU bahwa mereka akan mendaftar pada hari yang sama dan pada yang berdekatan. Nah, kalau mereka datang di KPU secara bersama-sama, itu kan akan terjadi penumpukan di kantor KPU. Apakah ada semacam saran-saran yang disampaikan oleh komisioner KPU kepada pihak Bapaslon ini? Ya, jadi memang Ivana tidak ada dalam peraturan KPU menjelaskan bahwa KPU harus menetapkan kapan, jam, dan waktu pimpinan partai politik untuk datang mendaftar diri. Tidak ada seperti itu. Kami hanya mengimbau selalu ke pimpinan partai politik agar supaya bisa rajin berkoordinasi juga dengan aparat
terkait waktu dan tanggal pendaftaran. Nah, tapi kan kami menyiapkan tempat cukup besar ya. Jadi misalnya kalau jeda dua bakal pasangan calon itu, kami akan meminta yang datang belakangan untuk transit di KPU di bagian depan dekat Jalaya. Bisa ke belakang mereka yang datang yang Baik. Jadi sudah ada pengaturan khusus juga ya untuk mengantisipasi. hanya 36 orang yang boleh berada di dalam link. Setelah mereka mendaftar, contoh ya, Bapak Slon A bersama timnya sudah setelah selesai berada di setelah mendaftar, apakah ruangannya akan langsung disterilkan, kemudian baru mengizinkan paslon lain untuk atau siapa? Akan disterilkan dulu karena kami juga masih langsung akan menyemprot desinfektan beberapa spot yang ada di pendaftaran maupun yang pendaftaran itu. Bagaimana kemudian yang paling penting kan, jadi kemungkinan saya begini ya, kemungkinan terburuknya misal datang semua, pun kami tidak berharap seperti itu. Saya datang semua sebelum pendaftaran. Ya. Yang paling penting mendaftarkan dulu, bahwa kemudian nanti verifikasi administrasi. dengan mencantumkan nama serta alamat Anda yang jelas ya. Kita akan kembali ke iklan sejenak setelah bersama kami. 24 September sampai 8 Desember 2020, kampanye 26 sampai dingin ke kopi mau tambah air panas sedikit ulang. Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon, tahapan pemilihan serentak lanjutan 2020 berdasarkan PKPU nomor 5 tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas peraturan KPU nomor 15 tahun 2019 tentang tahapan program dan jadwal penyelenggaraan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan atau wali kota dan wakil wali kota tahun 2020. Pendaftaran memantau pemilihan 1 November 2019 sampai 2 Desember 2020. Pendaftaran lembaga pelaksana survei atau jajak pendapat dan penghitungan cepat 1 November 2019 sampai Desember 2020. Produksi dan distribusi logistik 24 September sampai 8 Desember 2020. Kampanye 26 September sampai 5 Desember 2020. Pembentukan KPPS 1 Oktober sampai 23 November 2020. Pengumuman DPT oleh PPS 28 Oktober 2020 sampai 6 Desember 2020. Pemungutan suara 9 Desember 2020. Penghitungan rekapitulasi suara 9 sampai 20 Desember 2020. Penetapan calon terpilih paling lama 5 hari pasca putusan Mahkamah Konstitusi. Sengketa mengikuti jadwal Mahkamah Konstitusi. Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon. Ketua Dr. Andes Hardianto Lasut. Nemo kita meleng for Tomohon.
Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon. Tahapan pemilihan serentak lanjutan 2. Ya, dengan mengirimkan SMS ataupun menggunakan layanan WhatsApp di 0852 83463330 dengan mencantumkan nama serta alamat Anda yang jelas. Iya, Bung Ferry, ada hal penting yang barangkali menjadi perhatian ya, ya terkait dengan tahapan pendaftaran bakal pasangan kota dan wakil wali kota. Ini apabila ada Bapak paslon yang sudah mendaftar di KPU. Mungkin mereka mendaftar contohnya pada hari pertama tanggal 4 ya, 4 September. Nah, bagaimana mereka telah mendaftar tapi pada akhirnya ada salah satu calon, apakah dia calon wali kota atau bakal calon wakil wali kota yang memutuskan untuk mengundurkan diri. Nah, apakah itu diperkenankan atau tidak? Atau barangkali ada mekanisme tertentu yang harus dilewati. Silakan, Bung Stanley. Ya, halo.
tidak bisa. Kalau pada akhirnya Penggantian calon itu kan, ya, dalam hal-hal tertentu. baik. Misalnya dia itu meninggal dunia, Oh ya. itu beberapa itu salah satu case yang dilakukan untuk mengganti bakal pasangan. Dia tidak bisa mengundurkan diri setelah pendaftaran. Apakah ada semacam sanksi atau ada semacam sanksi kalau ini harus saya perlu mencermati lagi ulang terkait peraturan KPU terkait misalnya ada sanksi itu atau tidak. Oh ya. Jadi itu artinya memang tapi yang pasti dia tidak bisa mengundurkan diri lagi. Jadi memang bisa dipastikan mereka yang memang sudah mendaftar berarti ya jalani saja ya. Kalau pada saat pemeriksaan kesehatan kalau itu bisa. Kalau itu bisa, misalnya dia, tapi begini ya, untuk pemeriksa kesehatan itu, dia itu tidak ada KPU hanya menerima laporan bahwa yang bersangkutan itu memenuhi syarat dan tidak memenuhi syarat. Seperti itu. Jadi bukan wilayah kami untuk mengetahui dia sakit jantung atau dia sakit ini, tidak. terkait dengan tahapan pemilihan umum kepala daerah di Kota Tomohon. Baik, Ivana, closing statement saya. Jadi begini, kami memahami benar bahwa banyak masyarakat di Kota Tomohon yang ingin menyaksikan jalannya proses pendaftaran dari bakal pasangan calon yang mereka sukai. Tapi di tengah pandemi COVID-19 ini, yang jauh lebih penting, yang perlu dipahami dan kita bisa naik bersama. Nah, mengobati kerinduan dari masyarakat Tomohon yang ingin menjadi calon dan bagaimana proses pendaftarannya, kami akan membuka wilayah bersama, kesamaan bersama tanda tangani pada hari yang lalu terkait ada rekan-rekan dan kewajiban dari setiap pimpinan partai politik dan bakal pasangan bahwa hanya 36 di kantor KPU. Semua untuk demi pilkada itu sangat penting, tapi keselamatan juga penting bagi kita semua. Baik, itu saja Bung Stanley. Ya, terima kasih. Ya, ada gladi bersih. Oh, gladi bersih. Mulai pukul berapa itu, Bung Stanley? Siang sih, siang. Siang. Oke. Nanti saya merapat ke sana. Siap. Oke, dan sekali lagi terima kasih Bung Stanley untuk waktunya ya.
tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami, dan akhirnya saya bersama dengan rekan tentang tahapan program dan jejak pendapat dan perhitungan cepat 1 November 2019 sampai 8 November 2020. Pengadaan logistik 7 Agustus sampai 20 November 2020. Pendaftaran pasangan calon 4 sampai 6 September 2020. Penetapan pasangan calon 23 September 2020. Sengketa TUN pemilihan 23 September sampai 9 November 2020. Produksi dan distribusi logistik 24 September sampai 8 Desember 2020. Kampanye 26 September sampai 5 Desember 2020. Pembentukan KPPS 1 Oktober sampai 23 November 2020. Pengumuman DPT oleh PPS 28 Oktober 2020 sampai 6 Desember 2020. Pemungutan suara 9 Desember 2020. Penghitungan rekapitulasi suara 9 sampai 20 Desember 2020. Penetapan calon terpilih paling lama 5 hari pasca putusan Mahkamah Konstitusi. Sengketa mengikuti jadwal Mahkamah Konstitusi. Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon. Ketua Dr. Andes Haryanto Lasut. Memo kita meleng for Tomohon.